Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pada pertemuan perdana di semester genap ini, yang akan kita pelajari yaitu pada bab 8, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran dan ilmu yang kita terima bermanfaat, barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Peta konsep pada bab ini, iman kepada Rasul, di mana kita akan pelajari pengertian iman kepada para Rasul, tugas para Rasul, sifat-sifat Rasul, kemuliaan 5 Rasul Allah yang disebut dengan Ulul Azmi, kemudian kisah perjuangan 25 Rasul, dan kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Yang pada akhirnya dari beberapa yang kita pelajari tentang iman kepada Rasul Allah adalah akan memunculkan sikap mulia. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, kemudian sabar dan tabah, memiliki jiwa pemimpin. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sifat wajib para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sifat mustahilnya para Nabi dan Rasul dengan benar. Serta yang terakhir, yang keenam, adalah menjelaskan sifat jaiznya para Nabi dan Rasul dengan benar. Marilah kita renungkan di dalam bab ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para nabi dan rasulnya, yang sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran, memberikan contoh langsung kepada umat manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan? Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentunya banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Masing-masing kelompok saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali kepada zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta dan kebatilan. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran dan pertikaian. Oleh karena itu, Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Para nabi dan rasul mampu mengajak umatnya ke jalan yang benar, sehingga akan bahagia di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus
para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Dalil beriman kepada Rasulullah, surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah pembawa ajaran tauhid yang benar, yang kedua pembawa kabar gembira, dan yang ketiga pemberi peringatan, serta yang keempat adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah yang pertama, sifat wajib para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah siddiq, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan sebuah kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Fatonah artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kemudian selanjutnya adalah sifat mustahil bagi para Rasul Allah. Ada 4 diantaranya adalah pertama kazib, yang kedua khianat, yang ketiga khitman, yang keempat adalah balada. Di antara sifat tersebut adalah kazib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Dan yang ketiga adalah khitman, artinya menyembunyikan. Seorang Rasul Allah tidak mungkin menyembunyikan
walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Selanjutnya, Rasul Allah mempunyai sifat jais, atau yang disebut dengan aradul basyariyah. Artinya Rasul bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Demikianlah anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Silakan Anda buka di Google Classroom, di tugas kelas, dan silakan Anda ikuti petunjuk itu. Selamat mengerjakan dan segera untuk mengerjakan apa yang telah menjadi tugas kalian untuk tidak ditunda-tunda. Semoga kalian, keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.